Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn, menggemparkan hal mustahil yang kamu miliki buat semua orang tertegun diam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Cups, ada di Emperor, ada Judgment, Queen of Pentacle, dan di sini ada Six of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cups. Saya melihat di sini atau merasakan di sini ya, ada sebagian kamu yang kayaknya masih berusaha untuk melindungi diri kamu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu dalam ketakutan untuk bisa menerima seseorang yang baru. Oke. Ada hal yang membuat kamu di sini berada dalam trauma ya. Ada ketakutan, ada sesuatu hal yang kamu kayak kamu tuh ragu-ragu untuk bisa memulai. Kamu tuh ragu-ragu untuk kembali buka hati. Karena ada yang harus kamu lindungi di sini. Oke, karena kamu nggak mau berada dalam situasi yang dulu lagi. Oke, ada yang sebagian kamu yang sampai saat ini ya betah dengan kesendirian. Oke, udah nyaman dengan kesendirian kamu karena memang ada hal-hal yang melatar belakangi ya kenapa bisa seperti ini, karena ada sesuatu hal yang terjadi. Bisa tentang ada pengkhianatan yang dulunya pernah terjadi, ada yang sebagian kamu yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada alasan, ada yang meninggalkan kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik juga. Itu yang saya rasakan. Artinya di sini kamu berusaha untuk mempertahankan diri kamu ya, berusaha untuk tidak tergesa-gesa, terburu-buru terhadap sesuatu hal, apapun itu, baik itu dalam hubungan, dalam pertemanan, karena kamu sudah lebih berusaha untuk lebih melindungi saat ini. Ini lebih kepada bagaimana cara kamu untuk lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya di sini, di saat kamu punya keberanian, di saat kamu menemukan kepercayaan di diri kamu, artinya bersiap ya untuk memulai, bisa saja langkah kamu ini akan terhenti kepada sesuatu hal atau seseorang yang luar biasa. Ini cukup menggemparkan ya, karena sudah cukup lama untuk sebagian kamu yang dalam kesendirian itu sudah cukup lama waktunya. Tapi ternyata ada hal yang luar biasa di sini, ada hal yang mustahil yang kamu miliki,
yang kamu kira nggak mungkin, bisa saja menjadi mungkin. Ketemu dengan seseorang yang benar-benar memberikan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Yang awalnya kamu nggak bisa percaya sama orang, ya tiba-tiba seseorang ini berani atau mampu untuk meyakinkan bahwa di sini ada ketulusan, ada niat yang baik. Karena biasanya ya, sesuatu hal yang sampai atau sesuatu hal yang dari hati itu akan sampai ke hati kamu. Itu yang kamu rasakan. Karena kamu sudah lebih peka, kamu sudah lebih sensitif, kamu sudah lebih merasakan, oh ini adalah yang terbaik. Oke? Karena jika Tuhan menginginkan kamu kembali punya hubungan, kembali mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, bagaimanapun cara kamu menutup diri, tapi kalau Tuhan menginginkan akan ada jalannya nanti. Akan ada yang Dia lakukan yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Oke? Di sini ada The Emperor. Saya merasakan ini tentang apa ya? Ada sosok atau energi seseorang yang mapan, yang bisa saja mampu untuk menaikkan derajat hidup kamu ya, yang kamu rasa nggak mungkin, yang kamu pikir nggak bakalan ada, nggak bakalan ketemu dengan seseorang yang luar biasa, yang mampu mengangkat derajat hidup kamu, yang mampu memberikan kamu perlindungan. Tapi ternyata sosok ini benar-benar ada untuk kamu. Jadi siap-siap ya untuk kebahagiaan, untuk sesuatu hal yang baru. Jadi berani belajar untuk ya udah berdamai aja dengan masa lalu. Jangan sampai ya masa lalu itu bikin kamu itu nggak move on, nggak bisa move on. Jangan sampai. Temukan kembali kepercayaan di diri kamu, ya kamu berhak ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Ini juga tentang apa ya? Jalan takdir ya, jalan takdir yang mempertemukan kamu dengan seseorang yang akan benar-benar membuat kamu itu ya merasa dicintai lagi, merasa hidup lagi, merasa punya arti lagi, punya tujuan hidup lagi. Ya yang nggak pernah kamu dapatkan, oke? Yang nggak pernah kamu dapatkan dari hubungan kamu yang sebelumnya. Ini juga tentang keadilan ya. Ini juga tentang keseimbangan. Ini juga tentang roda kehidupan. Ada yang menimpa kamu, ada yang menyakiti kamu, tapi akan ada yang akan membahagiakan kamu. Selalu ya, roda kehidupan itu akan berputar. Jadi jangan sampai kamu berpikir selamanya dalam keadaan terpuruk, selamanya dalam kesedihan. Akan ada perubahan nantinya. Akan ada sesuatu hal yang akan dimulai. Akan ada sesuatu hal yang mendekat, yang benar-benar mampu meluluhkan perasaan kamu, mampu meyakinkan kamu bahwa ada loh kehidupan yang baik untuk kamu, ada loh kebahagiaan untuk kamu ke depannya. Jadi jangan pikiran kamu itu selalu negatif ya. Itu wajar ya, mungkin karena sering disakiti ya, karena sering dibohongi. Jadi ada pikiran-pikiran nggak bisa percaya sama orang lagi, sulit untuk buka hati lagi. Kayaknya kamu berpikir semua orang itu sama. Ya pastinya hanya pengen manfaatin, pengen main-main, pengen nyakitin lagi, manipulatif lagi. Jadi ada ya yang membuat kamu capek. Tapi pada akhirnya akan ada momennya kamu benar-benar menemukan seseorang yang tepat, menemukan sosok yang benar-benar akan memberikan hidup yang baru untuk kamu. Ada ya sebagian kamu yang merasa memang kesepian ya, terlalu keras terhadap diri sendiri, merasa kesepian tapi kamu nggak mau buka hati. Kamu terlalu ego terhadap diri kamu sendiri karena itu tadi, terbelenggu dengan kesedihan dan kekecewaan yang pernah ada dulu, trauma ya, yang pada akhirnya membuat kamu dalam kesepian, kekosongan, kehampaan. Meskipun jauh ya di dalam lubuk hati kamu pengen sekali hidup yang lebih baik, pengen sekali menemukan seseorang yang tepat. Tapi mungkin saat kamu mencoba buka hati, ketemu lagi dengan yang toksik. Saat kamu buka hati, ketemu lagi dengan orang yang manipulatif. Jadinya hal-hal seperti itu yang membuat kamu capek, karena selalu gagal. Karena di saat kamu sudah lebih berusaha untuk selektif, tapi tertipu lagi ada. Itulah yang membuat kamu cukup lama dalam kesendirian.
Tapi ya pastinya kamu butuh jeda ya, butuh waktu untuk kembali menata hati, untuk kembali bisa benar-benar berdamai dengan apa yang pernah terjadi. Tapi ya pada akhirnya di sini saya merasakan pada akhirnya kamu benar-benar akan punya kehidupan yang lebih baik ya, kebahagiaan, lebih punya tujuan dalam hidup kamu. Jadi tetap kuat ya, apapun peristiwa, apapun situasi, apapun kondisi yang kamu hadapi. Tapi pada akhirnya saya merasakan akan ada keutuhan nantinya. Akan ada keluarga yang utuh, akan ada hubungan yang saling menguatkan, saling ada, tidak akan saling meninggalkan. Itu yang terpenting. Ada Six of Cup di sini. Oke, keutuhan yang mungkin selama ini kamu impikan, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu, atau bahkan di sini kamu dan pasangan kamu sama-sama pernah punya masa lalu ya. Tapi pada akhirnya kedepannya kamu sama-sama belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk lebih bisa menjaga apa yang menjadi milik kamu. Karena sudah banyak hal yang kamu lewati, gagal, kecewa, di ghosting, pengkhianatan, udah sering ya. Tapi pada akhirnya kamu benar-benar mendapatkan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar akan memberikan perubahan dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada go deeper, ada sign, ada keep your heart, ada cool your emotion, dan di sini ada attitude to define. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat di sini kamu saat ini sudah lebih punya tujuan ya, punya semangat hidup lagi. Ya mungkin sebelumnya ada hal-hal yang terjadi yang membuat kamu hanya berpasrah karena merasa tidak punya tujuan lagi, karena ada hal yang menimpa kehidupan kamu, bisa tentang kegagalan, perpisahan, atau perceraian. Jadi jangan berpikir itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu. Berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai, itu adalah tahapannya untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya, mendapatkan sesuatu hal yang lebih bahagia lagi. Jadi di sini tetap punya langkah yang pasti, tetap punya tujuan untuk benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Karena saya merasakan di sini akan ada energi yang baru ya. Ini bisa tentang hadir seseorang, mendapatkan peluang, kesempatan, atau menemukan orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam hidup kamu. Artinya akan ada peningkatan ya, akan ada peningkatan hidup yang lebih berkualitas karena ada energi yang positif di sini. Ada seseorang yang mungkin hadir dalam kehidupan kamu yang memberikan warna baru, semangat baru, yang membuat kamu lebih punya tujuan, lebih punya arah, yang mungkin selama ini kamu bingung mulai dari mana, karena mungkin ada rasa kosong, ada kehampaan. Tapi pada akhirnya di sini kamu benar-benar mampu untuk lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, untuk tahu ya sebenarnya apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan, dan apa yang ingin kamu buktikan. Karena bisa saja ya, banyak orang yang mungkin meremehkan, merendahkan kamu di saat ada hal yang menimpa kehidupan kamu, tentang kegagalan, entah itu tentang kehilangan pekerjaan, atau mungkin tentang bisnis yang mungkin terpuruk, atau bisa saja di sini kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, ada yang gagal karena orang ketiga, ada pengkhianatan, ada hal-hal yang membuat kamu di sini insecure. Ada juga hal-hal yang membuat orang-orang memandang kamu rendah, meremehkan, karena mungkin di sini kamu tidak
bisa menghasilkan apa-apa, karena finansial kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Jangankan orang lain, teman, bahkan keluarga sendiri juga bisa saja menjauhi kamu. Ada juga yang seperti itu, tapi di sini ya kamu berusaha untuk mengendalikan kemarahan. Marah pasti ya, nggak terima pasti. Kenapa begini? Kenapa orang-orang menjauhi kamu? Ada, tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih bisa menerima bahwa hidup terkadang memang seperti itu. Di saat kita berada di bawah ya orang akan menjauh, tapi di saat kita berada di atas orang akan mendekat. Itu hal yang normal. Kamu sudah lebih bisa belajar dari hal-hal seperti itu dan udah nggak marah, udah nggak emosi. Ya udah, itu memang itulah hidup. Yang penting kamu jalani saat ini ya bagaimana cara kamu untuk membuktikan. Bagaimana cara kamu untuk membuktikan bahwa kamu mampu untuk meraih mimpi kamu, meraih apa yang ingin kamu wujudkan. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi ya, karena mimpi itu akan sebagai motivasi ya, motivasi untuk kamu bisa mencapainya. Berbeda dengan orang yang nggak punya mimpi ya, artinya hidup dia nggak punya artinya harus punya cita-cita, sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan. Dan karena dari hal itu akan ada hal yang kamu lakukan nantinya. Jadi lebih bisa meredam kemarahan tentang apapun yang masa lalu terjadi ya, tentang siapapun yang nyakitin perasaan kamu, karena fokus kamu adalah meraih mimpi kamu saat ini, kebahagiaan kamu. Jadi kamu nggak mau membuang-buang waktu dengan memikirkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya, tentang apa yang pernah nyakitin perasaan kamu ya. Saat ini fokus kamu terhadap sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu. Fokus kamu terhadap sesuatu hal yang bisa benar-benar memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi kamu udah di titik dimana kamu sudah tidak terlalu peduli ya tentang apa yang orang lain pikirkan, sudah tidak terlalu memikirkan tentang apa yang orang katakan atau bicarakan tentang kamu. Yang terpenting ya adalah bagaimana cara kamu membuktikan kepada diri kamu dan kepada orang-orang yang menjauhi kamu bahwa kamu mampu untuk kembali bangkit, kamu mampu untuk kembali meraih apa yang menjadi mimpi kamu. Oke, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian. Apapun itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataannya, apapun situasinya. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.